Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang tentunya informasi ini sangat penting untuk teman-teman guru honorer ketahui menjelang tes P3K tahap kedua, yang mana di sini judulnya adalah 3 aturan passing grade tahap 2 penentu kelulusan guru ASN P3K, potensi lolos besar. Nah, tentunya di sini teman-teman harus pahami bahwa untuk passing grade nantinya itu tetap akan ada keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan nantinya di tahap kedua, dan itu tentunya akan membuka peluang lolos teman-teman di tahap kedua nantinya. Seperti apa 3 aturan passing grade tahap 2? Kita langsung saja simak video berikut. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa di sini kami sudah menyiapkan dua perbandingan ya, dua Permenpan RB, satu Permenpan RB nomor 1127 tahun 2021, dan yang kedua adalah Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Tentunya teman-teman harus pahami bahwa kedua Permenpan RB ini itu sama-sama mengatur tentang nilai ambang batas atau mengatur tentang passing grade, yang mana kita ambil satu contoh dulu untuk guru kelas SD. Untuk passing grade atau nilai ambang batas untuk guru kelas SD untuk teknis itu 320 teman-teman ya, 320. Dan di Kepmenpan RB nomor 1169 terjadi perubahan atau penyesuaian menjadi 3 jenis nilai ambang batas. Yang pertama kategori 1, kemudian kategori 2, dan tentunya adalah kategori 3, yang mana untuk kategori 1 itu masih sama dengan passing grade awal. Kemudian kategori 2 itu untuk spesialis untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas, dan kategori 3 itu adalah untuk teman-teman guru honorer semua peserta yang diberikan tambahan afirmasi 10% diwujudkan dalam bentuk penurunan afirmasi seperti itu. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa untuk aturan di Permenpan RB nomor 1169 tahun 2021 itu nilai ambang batas itu terbagi 3 teman-teman ya, K1, K2, dan K3, atau kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Dan di antara ketiga nilai ambang batas itu yang sangat menjadi prioritas untuk lolos adalah kategori 1. Nah, anggaplah misalkan dalam satu sekolah itu ada 3 guru honorer yang masing-masing lolos passing grade, tetapi tipe nilai ambang batas yang mereka dapatkan berbeda. Ada yang masuk ke dalam kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Maka yang akan diprioritaskan lulus itu adalah tentunya yang berasal di kategori 1 teman-teman ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nanti jika tidak ada guru honor yang bisa mencapai passing grade kategori 1, barulah dilihat lagi untuk kategori 2. Nah, jika masih ada slot formasi yang tidak bisa diisi oleh kategori 2, maka secara otomatis akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini, teman-teman tentunya bisa memperhatikan di sini perbandingan penyesuaian nilai ambang batas atau NAB pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, yang mana berdasarkan Kepmenpan RB 1169 itu terbagi 3 kategori teman-teman. Kategori 1 yang mana untuk kompetensi teknisnya itu tetap sama dengan Permenpan RB yang lama, yaitu 320 untuk guru kelas SD ya. Nah, formatnya tentunya terlampir seperti itu. Kemudian untuk kompetensi manajer sosiokultural dan wawancara itu tetap sama 130 dan 24. Kemudian ada kategori 2. Nah, ketika tidak ada yang bisa mencapai untuk kategori 1, maka akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 teman-teman ya. Yang mana ini diperuntukkan untuk teman-teman guru honorer berusia 50 tahun ke atas, yang mana di situ terjadi istilahnya pemberian poin penuh untuk kompetensi teknis, sedangkan kompetensi manajer sosiokultural wawancara juga diturunkan dari 130 menjadi 110,
kemudian wawancaranya 24 menjadi 20. Ini dikhususkan atau difokuskan untuk teman-teman guru honorer berusia 50 tahun ke atas seperti itu. Dan jika masih belum terpenuhi untuk nilai ambang batas kategori 1 dan kategori 2, barulah akan diberlakukan NAB untuk kategori 3 seperti itu teman-teman ya. Nah, di kategori 3 ini berlaku untuk semua peserta sih sebenarnya teman-teman ya. Karena di sini diberikan tambahan 10% afirmasi dari nilai kompetensi teknis ya kalau tidak salah ya, atau terjadi penurunan passing grade 50 poin teman-teman ya. Jadi secara otomatis terjadi penurunan 50 poin dari 300 menjadi 270 untuk PGSD seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi intinya di tahap kedua nanti ini passing grade itu yang akan berlaku di tahap kedua dan tahap ketiga adalah tetap berlaku kedua dari Permenpan RB yang awal tadi. Yang Permenpan RB yang awal itu memberlakukan NAB kategori 1, kemudian ada kategori 2 dan tentunya ada kategori 3. Dan tentunya untuk lebih amannya sebaiknya teman-teman itu berupaya di tahap 2 nanti untuk memenuhi ambang batas berdasarkan kategori 1, karena ketika teman-teman mendapatkan nilai ambang batas berdasarkan kategori 1 nantinya pada saat pemilihan formasi, maka secara otomatis teman-teman itu sangat berpeluang ya untuk lolos menjadi guru ASNP 3K di tahun 2021 tahap 2, karena memang di antara ketiga nilai ambang batas ini yang paling aman sih sebenarnya ini teman-teman ya, NAB kategori 1 yang sama sekali tidak ada penyesuaian seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi tentunya itulah aturan passing grade teman-teman ya. Kita berikan contoh misalkan di tahap 2 nantinya ini teman-teman ya. Misalkan di tahap kedua nantinya teman-teman tentunya anggaplah teman-teman akan melamar di SD Melati dengan formasi 2. Ada 2 formasi yang tersisa di tahap kedua, yang mana ketiga formasi ini dilamar oleh 4 guru honorer ya. Anggaplah dilamar oleh 4 guru honorer. Nah, guru honorer ya. Jadi ada 4 guru honorer melamar. Nah, di sini kita akan memperlakukan aturannya. Anggaplah seumpamanya guru honorer pertama ini itu berhasil mencapai passing grade kategori 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu berhasil mencapai passing grade kategori 1. Kemudian guru honorer yang kedua ini ternyata tidak bisa mencapai passing grade kategori 2 teman-teman ya. Tapi justru karena dia berusia 50 tahun ke atas, maka dia mengisi slot untuk passing grade kategori 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk guru honorer yang ketiga itu non afirmasi atau non cerdik itu hanya mampu mencapai kategori passing grade atau nilai ambang batas di kategori 3 teman-teman ya. Sedangkan yang guru keempat ini sama sekali tidak mencapai passing grade mulai dari kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Nah, berdasarkan perankingan berdasarkan nilai ambang batas, maka yang akan lolos pertama, karena di sini ada 2 slot formasi, yaitu tentunya ini yang berhasil melewati menggunakan passing grade kategori 1. Nah, itu yang admin bilang tadi, bahwa yang nanti diberlakukan kategori 2 kalau sudah tidak ada lagi yang bisa memenuhi untuk nilai ambang batas kategori 1 teman-teman ya. Nah, kemudian guru kedua ini juga lolos teman-teman ya, karena dia berhasil masuk di kategori 2. Nah, sedangkan formasi memang cuma tersedia 3, meskipun guru yang ketiga ini lolos passing grade juga, tapi dia cuma masuk di passing grade yang kategori 3 teman-teman. Namun guru yang ketiga ini tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir, karena nantinya itu passing grade-nya atau nilai ambang batasnya itu bisa dipergunakan kembali nantinya di tahap ketiga teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi yang lolos mengisi formasi SD Melati adalah guru pertama dengan guru kedua, karena mendapatkan atau memenuhi passing grade untuk kategori 1 dan tentunya kategori 2. Nah, seperti itu. Sedangkan guru yang ketiga yang memenuhi passing grade untuk kategori ketiga itu bisa lanjut nanti di tahap ketiga. Seperti itu ilustrasinya teman-teman ya, yang harus kita pahami bersama, bahwa perankingan berdasarkan nilai ambang batas itu memang yang sangat diprioritaskan itu adalah passing grade passing grade kategori 1 yang sama sekali itu berdasarkan passing grade awal teman-teman ya, atau nilai ambang batas yang paling murni berdasarkan Permenpan RB nomor 1127 seperti itu. Kemudian
Passing grade kedua ini itu difokuskan untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas. Kemudian passing grade ketiga itu terjadi penurunan passing grade atau pemberian tambahan afirmasi 10% yang diwujudkan di penurunan passing grade. Namun dari ketiga passing grade ini teman-teman ya, usahakan teman-teman bisa dulu berusaha untuk mencapai dulu ini passing grade yang kategori 1 atau passing grade yang paling murni. Seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ya. Nah, di sini adalah nilai ambang batas. Anggaplah kita lihat apa ya? SD ya. Di sini kita lihat SD. Bentuk satuan SD, kemudian guru kelas, mata pelajaran guru kelas, materi soal teknis itu adalah 320 teman-teman ya untuk guru kelas di kategori 1. Sedangkan untuk kategori 2 itu sama sekali dinolkan alias 100% setara cerdik, tapi ini berusia 50 tahun ke atas. Nah, ketika tidak ada yang bisa mencapai nilai ambang batas kategori 1 dan kategori 2, barulah diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 teman-teman ya. Nah, jelas sekali di sini bahwa yang paling diprioritaskan di antara ketiga nilai ambang batas ini adalah tentunya yang passing grade 320 passing grade kategori 1. Makanya itu yang admin bilang, teman-teman usahakan dulu untuk berusaha mencapai ambang batas kategori 1. Nanti ketika teman-teman tidak bisa mencapai ambang batas kategori 2, barulah kita lihat apakah teman-teman masuk di persyaratan kategori T2 ataupun di kategori 3. Seperti itu teman-teman ya. 3 aturan nilai passing grade yang ada di tahap kedua dan tahap ketiga seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.